Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara ini yang cukup kaya dengan kepemilikan sumber daya alamnya. Nah, untuk video kali ini saya tertarik untuk mereaksi dan mengetahui kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia. Nah, di video kali ini adalah jawapan sendiri dari rakyat Indonesia. So, apakah dan sebab kenapakah orang Indonesia datang ke Malaysia? Langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Oke, ini orang Indonesia sendiri punya pernyataannya, jadi saya mau tahu nih. Di akhir video nanti saya akan beri komennya. Halo guys. Halo. Tadi saya mendapat pertanyaan begini. Assalamualaikum pakcik kamu, susah sangat ke dekat Indonesia tu. Ibi saya cakap tak datang Malaysia boleh mati kelaparan. Kayak gitulah soalannya. Wah, ada soalan nih. Nggak ada teks. Dan katanya juga dekat sana tak ada kerja, susah cari kerja. Betul ke? Kayak gitulah soalannya. Oh, ini soalan sendiri di sini. Soalan. Jadi kita tengok apa jawaban. Soalan-soalan begini ini kalau dijawab bunyinya seperti kita sombong. Kalau dijawab. Tapi kena jawab juga nih guys. Dijawab supaya lebih jelas ya. Jadi orang tidak akan salah faham dan juga dapat informasi yang tepat. Jadi perkara-perkara seumpama inilah yang harus kita tahu ya. Agar tidak ada pengetahuan yang tidak jelas begitu. Apapun di akhir nanti video saya akan memberi pandangan saya dan juga komen tentang video ini ya. Kita dengar dulu sampai habis. Jadi bagaimana? Kita lanjut ya guys. Jom. Yang bertanya tidak tahu keadaan sebenar. Jadi semoga jawaban saya ini tidak berbunyi sombong. Betul. Karena saya bukan mau sombong jawab soalan ini, bukan. Saya akan menjawab menurut pendapat pribadi saya, dan ini bukan mewakili seluruh Indonesia yang bekerja di Malaysia, ya kan. Saya menjawab soalan ini karena yang bertanya ini kelihatannya agak sopan, ya kan, pakai assalamualaikum, pakai nanya betul ke, itu kan maksudnya sopan, jadi tidak meluluh, tidak juga menjelek-jelekkan, jadi saya menjawab. Nah, semoga saja tidak kelihatan sombong ya. Oke, ya kami paham. Nah, kalau di tempat saya tidak ada istilah mati kelaparan kalau tidak datang ke Malaysia. Kenapa? Karena setiap 1 tahun itu ada 2 kali panen padi. Jadi setiap 1 tahun 2 kali panen padi. Oh, kalau nggak salah 6 bulan 1 kali. Panen padi ini menuai padi ya? Panen padi itu 6 bulan 1 kali itu, padi yang dipanen itu bisa tahan sampai ke 6 bulan ke depan. Gitu. Jadi selepas 6 bulan lagi panen lagi. Jadi biasanya setahun 1 kali itu banyak daripada orang dari desa saya itu menjual padi. Kenapa? Karena tidak habis dimakan dan tidak boleh disimpan lama. Karena padi yang zaman sekarang ini itu tidak boleh disimpan lama. Berbeda dengan padi di zaman tahun 90-an, 80-an. Itu padinya tinggi-tinggi. Jadi panennya 1 tahun 1 kali. Jadi satu kali panen itu bisa padinya disimpan bertahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau padi yang zaman sekarang ini tidak boleh. Bolehnya nyimpan 1 tahun aja. Jadi kalau kelamaan kenapa ya guys? Buruk lebih kurang gitu. Apa bezanya yang dulu dengan sekarang punya padi? Nah, kalau ditanya susah, apa betul susah duduk di Indonesia itu? Jawabannya susah, tapi bukan berarti tidak boleh makan. Kalau buat nyari makan itu kayaknya boleh ya, senang lah kalau buat nyari makan. Dan kenapa kebanyakan TKI atau orang Indonesia itu datang Malaysia untuk mencari pekerjaan? Karena kalau di sana, sebagai contoh, saya memberi contoh itu di tempat saya, ya kan. Di tempat saya itu ada danau, boleh mencari ikan, ada lahan, boleh berkebun, dan juga ada sawah. Jadi kalau ada 3 ini, kayaknya nggak bakalan mati kelaparan di tempat saya. Semuanya cukup buat makan. Cuman yang menjadi masalahnya ialah untuk menyimpan. Gitu. Untuk simpanan ke depannya, untuk membeli rumah, membeli kereta, ya. Itu yang
susah gitu. Jadi kalau sekadar makan boleh nyimpan sedikit itu boleh. Cuman lebih baik ke Malaysia. Sebagai contoh begini. Kalau di tempat saya per hari dapat mungkin sekitar 50.000, 30.000 ya, 50, 30 boleh sampai ke 150.000 ke 200 satu hari untuk pertanian. Gaji per hari. Tetapi itu tidak stabil. Kalau stabil, istilahnya setiap hari itu dapat 150, nggak usah 150 lah. Dapat 100.000 aja per bulan udah 3 juta ya kan. Nah, itu mendingan duduk di kampung aja. Karena itu 3 juta, jumlahnya 3 1.000. juta itu sama dengan kerjanya di sini, kerja cleaning service. Kalau cleaning service kan gajinya 1.100. Kalau di tukar ke rupiah gajinya sekitar 3 juta. Nah, kalau sama mendingan duduk di kampung saya aja. Nah, kalau gitu bisa nyimpan. Kenapa? Karena di kampung saya itu rumah kan nggak sewa, nggak kontrak. Makan ada. Cuman buat beli-beli baju, beli apa itu boleh nyimpan. Jadi masalahnya ialah tidak stabil, kadang 150, kadang 100, kadang 30.000, kadang 50.000 macam itu. Dia tidak tetapkan. Jadi per bulan itu tidak stabil, kadang dapat lebih, kadang kurang, kadang cukup makan, gitu aja. Tapi enggak berarti tak cukup makan, cuman cukup makan, tapi bukan tidak cukup makan, gitu. Nah, berbeda dengan kalau kami ke Malaysia. Kalau kami ke Malaysia, contohnya kita ambil gaji yang paling kecil di Malaysia itu mungkin sekitar 1.000 atau 1.200 ya. Nah, kalau gaji 1.200 ini ditukar ke rupiah mungkin sekitar 3 juta. Betul, tapi 3 juta. Keuntungan yang kami dapat ialah stabil. Gaji itu per bulan ya segitu. Makanya kebanyakan orang Indonesia itu jimat-jimat. Kalau kerja bawa nasi, ya kan? Kalau tidak terlalu enjoy, ada tabungan begitu. Kenapa? Karena mereka menjimat agar simpanannya konsisten. Setiap bulan itu bisa nyimpan begini, gitu. Jadi kalau saat dirupiahkan itu bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Betul. Kenapa? Karena konsistennya itu. Nah, jadi kalau di tempat saya itu konsisten pendapatan itu nggak konsisten. Tapi bukan berarti ini. Tapi ada juga yang pertanyaan yang kedua itu, apa betul orang Indonesia itu miskin semua? Yang ini harus di-highlight jawaban begini ya. Sebab tanggapan-tanggapan yang tidak betul itulah yang kadang-kadang membuat hati orang terasa ya. Jadi bagus juga video macam ini kan. Jadi dapat kita sharing ya supaya orang yang tidak paham tentang keadaan di Indonesia gitu kan, jadi lebih tahu begitu. Kita lanjut guys. Kalau dikatakan tidak, yang miskin itu sebenarnya banyak di Indonesia itu. Yang miskin itu banyak. Kalau orang Malaysia cakap kalau di Indonesia tuh banyak orang miskin, ya kan? Contohnya kan, kita harus mengakui di Indonesia itu memang banyak orang miskin. Ya, lebih banyak yang dibandingkan dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia yang miskinnya ada, tapi sedikit. Kalau Indonesia tuh yang miskin tuh banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita itu 270 juta, sedangkan Malaysia. Betul, inilah poinnya. Kalau ikut daripada peratusan tuh 270 juta, ambil 10% saja sudah 3 juta kan, 2 juta lebih begitu, 20 juta begitu kalau 10%. Jadi itu 10% tuh mewakili sudah satu Malaysia tau. Kalau ikut pada jumlah penduduk, jika itulah yang dibuat perbandingan. Jadi apapun kita dengar dulu guys, 30 juta, tapi ramai. Kalau yang di tempat kita itu banyak orang miskin berbanding dengan orang Malaysia, kalau orang kayanya juga banyak kan orang Indonesia berbanding orang Malaysia. Gitu aja sih. Betul. Iyalah, ya, karena itu formulanya. Penduduknya cukup besar. Betul. Dan ada juga beberapa soalan yang katanya orang Indonesia itu jahat semua. Itu juga nggak betul sih sebenarnya. Salah itu. Di mana-mana tempat itu pasti ada orang jahat. Iya. Bahkan dari zaman Nabi dulu, saat Nabi Muhammad sudah ada Nabi Muhammad itu sudah ada orang jahatnya. Bahkan di zaman Fir'aun itu jahat Fir'aun, ya kan? Lagi
apa itu? Yang kawannya Umar Ibnu Khattab itu apa? Lupa saya namanya itu. Umar Ibnu Khattab kan pindah masuk Islam, ada ya temannya itu juga jahat. Itu musuh Nabi Muhammad itu juga jahat. Jadi orang jahat itu sudah ada zaman Nabi. Tapi apa semuanya jahat? Enggak lah. Yang datang Malaysia ini, orang Indonesia yang datang Malaysia ini sebenarnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin 0,1% kemungkinan. Kenapa? Karena menurut statistik Jabatan Imigresen sendiri, pendatang asing yang ada di Indonesia ini cuman 3,3 juta atau bisa mencapai 7 juta. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak berdaftar. Jadi kalau 7,7 juta itu pendatang asing seluruh Malaysia. Jadi termasuk Bangladesh, Nepal, Filipina, kan? Termasuk seandainya semua pendatang asing yang disebutkan oleh Jabatan Imigresen itu dari Indonesia, itu juga masih belum sampai 1%. Betul. Kalau 270 juta untuk mencapai 1% itu sekitar 10 juta orang, baru 1% kalau nggak salah. Kalau salah mohon dihitung sendiri ya. Jadi yang datang ke Malaysia ini cuma 0,1% ataupun 0,01%. Amat sedikit dibandingkan 270 juta penduduk di sana. Gitu. Jadi kalau untuk menuduh orang Indonesia itu jahat semua sih enggak. Yang jahatnya ada sama seperti Malaysia juga. Betul lah guys, logik sangat pernyataan seumpama ini. 270 juta penduduk Indonesia yang buat kejahatan 5-6 orang begitu. Tidak pun mewakili, persen-persen pun tidak cukup. Tapi itulah tanggapan-tanggapan orang nih kan yang harus diperbetulkan, dibagi paham. Pernyataan seumpama ini saya rasa saya sangat setuju ya untuk menyatakan perkara-perkara yang kebenaran begitu, agar kita tidak ada lagi yang ya kalau kita nampak di media sosial cukup berbaku hantam ya, ada sebahagian nih lah yang tidak paham cerita sebenarnya itu, saling menghujat antara satu sama yang lain. Jadi inilah fungsi kita untuk memberi penerangan dan juga sharing perkara-perkara seumpama ini agar tidak ada kesalahpahaman itu. Sebenarnya itu yang saya punya hajat sebenarnya mereaksi nih juga sebenarnya, supaya kedua-dua negara kita nih saling menghormati antara satu sama yang lain lah. Sama ada Malaysia ataupun Indonesia begitu, saling menghormati satu sama yang lain. Itu yang kita mau. Sikit lagi guys, jom. Ada yang jahat, ada yang baik. Mana-mana tempat pun betul, begitu. Mana-mana kan guys. Ya. Jadi kayaknya udah dijawab semua ya. Yang nggak ditanya juga udah dijawab ya. Dan semoga saja yang saya jawab ini tidak kedengaran sombong. Ya kan? Betul, dia tidak sombong kan nih. Kedengaran sombong dan orang bertanya kena jawab lah kan. Mengikut fakta sih. Saya takutnya yang saya jawab ini dianggap sombong dan nanti datang. Kalau saya tidak guys. Dah, kau balik aja lah dekat Indonesia, tak payah datang sini. Kalau kau kat sana senang. Jadi saya ulang sekali lagi, dekat sana itu kalau sekadar makan sih dapat. Betul lah. Menyimpannya juga dapat sebenarnya, cuman sedikit. Ya. Itu sama seperti orang Malaysia kerja di Singapura, kerja di Australia, itu kan banyak. Bahkan mereka juga secara ilegal kadang-kadang ke Australia, pakai visa pelancong sampai ke Australia, ya udah kerja di situ. Jadi apakah orang Malaysia ke Australia itu miskin? Orang kalau apa mungkin mereka kalau tidak ke Australia mati kelaparan? Itu tidak mungkin ya kan? Betul. Mereka bisa bekerja di Malaysia, cuman mencari lebihnya maka mereka ke Australia, dan mencari lebihnya juga mereka datang ke Singapura untuk bekerja. Itu sama hijrah. Betul. Ya kan? Oke guys. Nah, jadi itu ya pernyataan daripada orang Indonesia sendiri. Dia menjawab persoalan ya yang ditanya oleh netizen. Ditanya tadi seperti mana yang di awal-awal video tadi ditanya karena adakah Indonesia itu miskin. Mereka tidak tahu ya. Jadi ini orang Indonesia sendiri yang bagi pernyataan mengikut pandangan pribadinya. Dan saya sendiri juga ya pernah datang ke Indonesia
melalui situasi itu dan juga melihat sendiri situasi yang ada di Indonesia, di Jakarta itulah. Tapi tempat lain saya belum pergilah. Tapi poinnya di sini, apa yang dikatakan oleh ini Pakcik Kamo ini sebenarnya memang betul lah. Sebab orang berhijrah ya, yang saya tahu orang Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja itu sebenarnya dorang bukan miskin, dorang bukan yang langsung tidak dapat makan ya. Sebab kalau ditengok tadi 1 tahun 2 kali lagi panen padi, apa itu menuai padi lah kan gitu. Tidak akan habis punya, malah boleh dijual. Cuma mereka ingin mencari lebih daripada itu. Sama juga kalau macam di Malaysia juga ya. Orang-orang Malaysia ada yang bekerja di luar negara seperti Singapura, Australia ya. Dan saya sendiri mempunyai teman yang bekerja di luar negara sebelum ini ya, kerana nilai mata uang itu tinggi ya. Kalau tidak silap di Korea kah, lebih kurang begitulah yang petik-petik Apple itu. Jadi dia nih bukan pun miskin ya, bukan juga merempat begitu, tetapi bila bekerja di luar negara ini nilai mata uang itu yang tinggi. Kalau macam dia punya kapasiti bekerja di Malaysia begitu lebih kurang 1,000 dengan dia punya kekuatan begitu. Tetapi bila di luar negara sehingga 5-6 ribu, malah sampai 9 ribu guys. Saya pernah tanya satu kawan saya yang pernah bekerja di luar negara, 1 bulan 9 ribu ringgit dia punya pendapatan. Tapi adakah dia itu miskin? Jadi inilah persepsi orang yang melihat orang yang bekerja di luar negara itu dia cakap miskin. Tengoklah sendiri, mungkin ada di kalangan keluarga kita kan yang bekerja di luar negara lagi sukses. Dia balik dapat beli mobil, dapat buat rumah. Nah, begitulah yang saya tengok dimaksudkan oleh orang Indonesia ini, yaitu Pakcik Kamo ni, yang mana kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia? Kerana nilai mata uang itu ya, itulah dia punya salah satu punca. Dan juga apabila bekerja di luar nih, di luar negara ya, ataupun di tempat orang, semangat untuk berusaha itu sangat gigih ya, sebab teringat pengorbanan sewaktu berada di luar ini tidak ada yang membantu, jadi kena berusaha lebih. Dan juga apabila mendapat hasil tuh dia akan dapat menikmati, boleh hantar di kampung ya. Saya pun pernah juga nampak dan juga beberapa teman bagi tahu pekerja-pekerja dari Indonesia bekerja di Malaysia, sewaktu habis dorang bekerja ya, selesai tempo dorang bekerja di Malaysia, dorang balik, dorang dapat membina rumah, dapat membuat bisnis yang baik ya. Jadi itulah dia punya poin utama yang saya nampak, bekerja di luar negara ini adalah untuk mendapatkan yang lebih, bukan kerana miskin. Jadi siapa-siapa yang katakan miskin-miskin itu sebenarnya dia tidak tahu macam mana ekonomi dunia ya. Di luar negara nilai mata uang itu tidak nampak apa yang sebenarnya berlaku. Tapi bagi saya perkara ini penting ya untuk diketahui agar tidak ada perselisihan paham ya. Kita jaga sebenarnya Malaysia Indonesia ini. Jadi perkara-perkara seumpama ini harus kita sebarkan supaya orang dapat tahu ya macam mana keadaan yang sebenar. Saya sendiri datang ke Indonesia, saya nampak memang warganya sangat baik dan juga bekerja begitu. Jadi yang datang ke Malaysia itu adalah untuk menambah pendapatan, dan cukup tempo mereka pasti balik. Melainkan bertemu jodoh di Malaysia, dan kalau mau tinggal di Malaysia dialu-alukan, tidak dihalang pun ya. Sebab di sini ramai juga orang Indonesia yang sudah jadi warga negara dan juga menjadi ada pasangan di sini ya. Dan satu lagi dari segi kita punya hubungan ya, penggunaan bahasa Indonesia dan Malaysia ini dia hampir-hampir sama. Ada pun perbezaan tapi dia boleh dapat dipahami. Jadi itulah orang Indonesia yang saya nampak datang ke Malaysia, lebih suka datang ke Malaysia kerana dari segi hubungan itu ya sudah ada sebenarnya hubungan komunikasi. Jadi tidak perlu lagi kursus, tidak perlu lagi masuk kelas untuk belajar bahasa untuk bekerja di Malaysia begitu. Nah, jadi intinya di sini kenapa orang Indonesia datang ke Malaysia itu bukan karena mereka miskin, tetapi mereka ini adalah golongan yang ingin berusaha, yang ingin lebih maju lagi ke hadapan. Saya kira begitulah. Jadi guys, apapun mana-mana kalian yang pernah dengar
hina menghina ini, nanti kalian pergi komen di sana, suruh tengok video macam ini ya, dan suruh cari fakta lah. Jadi orang-orang seumpama ini tidak ramai guys, tetapi orang-orang inilah yang sebenarnya perusak ya, yang suka mengadu domba ini. Harus kita perangi ya, agar hubungan Malaysia dan Indonesia akan terus kompak, terus baik, dan juga terus dapat bekerja sama sampai bila-bila. Jadi terima kasih kepada abang ini kerana memberi informasi ya tentang Indonesia. Nah guys, jadi banyak lagi sebenarnya saya mau katakan ini, tapi nantilah di video akan lain, video yang lain. Jadi itu saja. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah, dan komen itu biarlah komen yang penuh adab ya. Jangan kita gaduh-gaduh sini. Kita cuma ingin maklumat begitu, dan saya sebagai orang Malaysia juga, mana yang baik itu kita perlu angkat, mana yang tidak baik itu kita tepis, kita bagi penerangan, kita bagi hujah, dan juga intinya agar Malaysia Indonesia ini kekal bersatu, kekal aman, dan juga kekal hubungan baik sampai bila-bila. Sebenarnya kita tidak tahu di belakang tabir sana ada kelompok-kelompok ya yang tidak suka Malaysia dan Indonesia ini bekerja sama. Karena apa? Ketakutan mereka apabila Indonesia Malaysia ini bersatu bekerja sama akan menguasai ekonomi dunia. Itu yang mereka takut sebenarnya. Tetapi kita sebagai rakyat ya harus berpikiran waras ya, melihat apa yang berlaku di luar sana, dan di sini kita perlu jaga hubungan Malaysia Indonesia ini agar jangan ada lagi anasir-anasir yang sengaja merosakkan hubungan Malaysia dan Indonesia. Jadi itu saja daripada saya dari Sabah, mengucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.